Buat kalian para pekerja mobile yang lagi nyari laptop, tapi pengennya yang nggak bikin back pain dan tetap ngebut buat multitasking. Yang satu ini nggak boleh kamu lewatin. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 314 IRH10. Hai guys, balik lagi di channel Indofastcom. Tempatnya kita ngebahas laptop baru dan second yang value for money banget. Kata orang, kalau pengen laptop yang high performance, mending pilih laptop gaming karena udah terjamin. Tapi kan laptop gaming gue kebanyakan berat ya, agak kurang cocok buat yang kerjanya sering mobile. Tapi gimana kalau ada laptop slim yang performance-nya setara sama laptop gaming? Yap, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 yang udah pakai prosesor Core i7 generasi ke-13, tepatnya 13620H. Laptop slim tapi prosesornya pakai seri H atau high performance. Buat yang belum tahu, seri H ini biasanya dipakai di laptop-laptop content creator ataupun gaming. Jadi bisa dipastiin, laptop yang satu ini udah jago buat multitasking tapi tetap portable buat dibawa kemana-mana. Nah, kira-kira apalagi yang menarik dari laptop yang satu ini? Kita akan bahas tuntas semuanya, jadi jangan kemana-mana dan tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe channel ini, boleh klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Pertama kita bahas dari performanya, kayak yang tadi udah kita bahas, laptop ini dibekali prosesor Intel Core i7 generasi ke-13, tepatnya 13620H dengan konfigurasi 10 core dan 16 thread. Tadi udah dijelasin kan kalau prosesor seri H ini adalah yang tertinggi yang biasa dipakai di laptop gaming. Jadi performanya dijamin gacor buat multitasking harian. Terus RAM-nya ada di 16 GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade. Untuk storage-nya udah SSD M.2 PCIe 512 GB yang dijamin bakal bikin booting dan buka aplikasi jadi lebih cepat. Next, bagian layarnya berukuran 14 inch beresolusi Full HD+, 1920 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Yang artinya layar laptop ini sedikit lebih menjulang secara vertikal dibanding layar biasa yang 16:9. Tipe layarnya udah pakai IPS panel dan udah dilapisi dengan anti-glare juga. Brightness-nya ada di kisaran 300 nits dengan color gamut di 45% NTSC. Emang belum cocok buat dipakai editing profesional yang banyak fokus ke akurasi warna. Tapi kalau buat editing tipis atau buat pemula, ini masih cocok-cocok aja. Bezelnya bisa dibilang tipis dengan screen to body ratio, sekitar 90%. Terus, di bagian bezel atasnya, nggak lupa dilengkapi juga dengan kamera webcam HD sebesar 720p 30 fps yang tentu dibekali juga dengan privacy shutter untuk keamanannya. Di sini Lenovo masih mempertahankan gaya keyboard khas IdeaPad yang simple, tapi tetap fungsional. Walaupun tipis, pengalaman ngetiknya tetap kerasa solid dan responsif. Udah dilengkapi juga dengan lampu backlit yang bisa kita atur tingkat kecerahannya. Secara feel, tombolnya punya jarak yang cukup pas antar key. Dan meskipun ini laptop tipis, key travelnya masih terasa. Emang nggak sedalam keyboard ThinkPad atau laptop bisnis kelas atas. Tapi buat kebutuhan kerja, ngetik dokumen, atau nulis skrip konten, ini udah enak banget. Next kita bahas bagian yang nggak kalah penting, yaitu bagian portnya. Di sebelah kiri kita akan nemuin sebuah port charger, USB Type-A, port HDMI, USB Type-C yang support power delivery dan DisplayPort, dan audio combo jack. Terus di sebelah kanannya ada USB Type-A dan SD card reader. Kalau untuk konektivitasnya, laptop ini udah pakai Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6. Bahas bagian bodinya, laptop ini terbuat dari campuran aluminium dan plastik ABS. Tapi meskipun gitu, feel-nya masih kerasa solid. Dimensinya ada di 31,4 cm x 22,1 cm dan tebal di 1,7 cm. Serta beratnya ada di kisaran 1,4 kg aja. Berat ini masih cukup ringan untuk kategori laptop 14 inch. Jadi cocok buat mobilitas. Overall, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini cukup menarik buat kalian yang butuh laptop performa tinggi, tapi tetap pengen desain yang tipis dan ringan. Nggak cuma bisa sekedar ngetik sama browsing doang, tapi laptop ini jelas jago buat multitasking. Buat editing dan rendering ringan juga masih bisa banget, apalagi buat coding udah jelas bisa dong. Dan laptop ini harga barunya dibanderol di kisaran 11 jutaan. Gimana? Menurut kalian worth it nggak? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, laptop ini bisa kalian dapetin di Indofastcom. Semua kontak dan alamat toko bisa kalian cek di Instagramnya Indofastcom. Di sana juga tersedia semua katalog laptop second lainnya.
Kayaknya sampai sini dulu buat review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video review selanjutnya.